Shalom, apa kabar semua sahabat-sahabat jemaat dari Persekutuan Doa Karyawan CCBI? Ya, saya senang bisa menyapa saudara karena Jumat ini jadwal saya khotbah di sana. Saya jadi ada inisiatif, saya hubungin Ibu Monik. Saya bilang, oke, kita nggak jadi ibadah, tapi saya tetap mau menyapa. Saya sapa saudara sekali lagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat, keadaan luar biasa, tetap tersenyum kalau jumpa saya. Dan saya percaya masa-masa ini, badai ini pasti berlalu. Mari kita akan bahas firman Tuhan di waktu yang singkat, sehingga ini menjadi Jumat yang cerah, Jumat yang kembali menyenangkan hidup saudara. Saya pakaiannya santai karena nggak masuk ke dalam bank, tapi saya percaya saudara pun juga sedang santai mendengarnya di rumah. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih, saya berkhotbah tanpa Mr. Boas yang biasa jadi WL ya, tetapi nggak apa-apa lah ya. Saya percaya saudara tetap akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hamba boleh menyapa sahabat-sahabat hamba dari Persekutuan Doa Karyawan dari Bank CCBI ini. Tuhan, kami percaya kalau sebentar dalam beberapa menit ini kami merenungkan firman Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti. Dan setelah mengakhiri tayangan ini kami diberkati. Kami tahu tujuan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, jangan satu pun terlewat dari kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Sempurnakan Tuhan, ketika mereka mendengar dengan bahasa yang mereka butuhkan, karena Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kalau kau siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin. Nah, hari ini saya mau bicara tentang hidup untuk Kristus. Apa itu hidup untuk Kristus? Yuk saudara, di waktu yang singkat ini, saya percaya saudara menghentikan semua aktivitas untuk menikmatinya di siang hari ini. Hidup untuk Kristus. Mari buka Alkitab kita sama-sama yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudaraku, bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dan ini menjadi surat yang kedua untuk mereka. Nah, mari kita akan lihat dan apa yang harus kita kerjakan, menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tindakan apa yang harus saudara dan saya kerjakan ketika atau agar saudara sungguh-sungguh bisa hidup untuk Kristus ya. Ketika saudara bilang, saya kan udah orang Kristen Pak Pendeta. Benar, saya tahu saudara orang Kristen. Tetapi tindakan apa yang sudah kita kerjakan? Saudara masih dalam suasana Paskah, masih dalam suasana Tuhan Yesus 40 hari berjalan-jalan dengan para murid, menunjukkan bahwa dia hidup kembali, lalu dia nanti akan terangkat ke surga, dan dia akan mencurahkan Roh Kudus buat saudara dan saya. Dan yang menarik lagi, dia menyediakan tempat buat saya, dan saya nggak tahu buat saudara juga atau tidak. Semoga juga buat saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya, saya senang kita bisa bertemu. Saya tidak tahu sampai kapan ya. Menurut kalender, mulai Juni sudah mulai bisa beroperasi lagi bisnis. Lalu mulai tanggal 8 tengah Juni, mall sudah buka. Silahkan pakai lipstik saudara tebal-tebal sampai kayak kumis. Karena 2 bulan ini saudara nggak pakai lipstik, saudara nggak pakai tas saudara yang mahal, saudara nggak pakai high heel saudara nggak pakai anting-anting. Karena kalau semua saudara pakai itu di rumah, maka suami saudara, khusus yang wanita, pakai anting-anting, pakai baju keren, suami saudara akan bilang, yuk mari kita cek dulu, takut ada senar 3 kendor di kepala. Atau kalau kau suami tiba-tiba keren, istri akan bilang, mau kemana Pak? Hari gini, pakai masker, jaga jarak, ya kan saudara? Nah, hari ini kita akan belajar. Jaraknya jauh sekali nih. Saya sedang bicara di tempat saya, saudara mendengar di macam-macam tempat. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari. Dari ayat itu ada 3 bagian yang akan kita bagi. Yang pertama, ayatnya berkata demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Itu bagian 15a. Jadi, apa tugas saudara? Apa prioritas saudara ketika saudara mengatakan hidup bagi Kristus? Tugas saudara dan saya adalah yang pertama, beritakan tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Saudara, kalau saudara ngaku orang Kristen, saudara harus bisa loh menceritakan kenapa Kristus mati untuk semua orang. Ini penting saudara, ini penting sekali. Karena hari ini sampai hari ini pun
banyak cerita yang dikarang ketika Yesus bangkit dan mengatakan bukan dia yang bangkit, dia dicuri oleh murid-muridnya. Lalu dia bilang dia nggak mati karena waktu disalib ditukar dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus paham tentang itu. Kalau kau nggak tahu, saudara jangan paksa saya lagi, capek jelasinnya, saudara. Saudara bisa ke gereja saudara, paling cepat kalau saudara tanya ya ke pendeta Google ya, karena Google langsung menjawab setiap pertanyaan, dan baca itu, berdoa minta hikmat agar saudara dan saya juga ketika tampil menghadapi banyak orang bisa bercerita tentang kematian Kristus. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ini yang menarik. Jadi berita kematian Kristus bicara tentang dua hal yang menarik. Yang pertama, Kristus mati untuk semua orang. Yang kedua, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita ikut mati bersama Kristus. Mati apanya? Tentu saudara juga nggak berani, jangan mati orangnya. Ya, pada akhirnya kita akan mati. Tetapi ketika kita menerima Kristus, maka kita sudah membunuh manusia lama kita. Dan kita hidup dengan manusia baru. Yang saya maksud adalah hidup saudara dan hidup saya sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi yang kedua, kematian Kristus mematikan kedagingan manusia. Itu harus saudara ceritakan. Jangan jadi orang Kristen ditanya, kenapa Yesus mati? Ntar deh, gue tanya dulu sama pendeta gue. Jangan, saudara. Ketika saudara orang tanya, kenapa Kristus mati? Kristus mati bukan buat orang Kristen aja loh. Kristus mati juga buat lu semua nih, tahu nggak? Karena kematian dia juga mematikan kedagingan kita, mematikan dosa kita. Kita yang harusnya kesalib, tapi dia ambil alih untuk dia disalib. Itu yang menarik, saudara. Jadi kematian Kristus itu jelas bercerita tentang kematian untuk semua orang, kematian atas dosa. Saudara harus bisa cerita tentang itu. Yang kedua, tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita hidup sungguh-sungguh hidup untuk Kristus. Haleluya. Yang kedua, di dalam bacaan yang tadi kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, maka saya memilih bagian B, dikatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Dia di sini berarti untuk Kristus. Saudara, yang kedua, hidup untuk Kristus berarti berani menyerahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Kristus. Kan dikatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Kristus. Saudara dan saya, ketika saudara bilang, saya ini pengikut Kristus, maka hidup kita ini benar-benar harus kita serahkan sepenuhnya kepada Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, karena di bagian 2 Korintus 5 ini menarik sekali. Paulus menulis untuk para pembacanya, untuk jemaat di Korintus, dengan jelas dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang-orang yang hidupnya mau memuliakan Tuhan, yang hidupnya mau untuk Kristus. Yang pertama tadi jelas dia harus berani ceritakan tentang kematian Kristus. Yang kedua, dia harus berani menyerahkan hidupnya hanya untuk kemuliaan Kristus. Menyerahkan hidup pada kemuliaan Kristus berarti bicara tentang berani meninggalkan kehidupan yang lama. Sudahlah, saya udah bilang dari Januari, yang punya simpenan tobat. Hari gini punya simpenan, mau ngirim uang belanja bingung. Bingung, orang THR aja terancam. Jangan lu udah PHK, ya kan? Jangan-jangan ya terima gaji sih setengah, THR setengah. Maka jangan badung. Tuhan memang benar-benar sedang memproses saudara dan saya. Saudara dan saya sedang dipenjara Tuhan. Ya, dulu di gereja main handphone. Sekarang Tuhan bilang gereja tutup, nah main handphone dulu di rumah. Akhirnya kebingungan sendiri, handphone akhirnya sekarang positif banget. Setiap hari Minggu bisa seharian kuota habis dengar khotbah, ya. Sekarang apa-apa bacanya yang baik-baik, ya. Yang hoax-hoax sudah mulai dibuang. Puji Tuhan, Tuhan proses 2-3 bulan ini agar saudara dan saya benar-benar meninggalkan kehidupan yang lama. Lalu yang kedua, percaya kalau kehidupan yang baru akan disempurnakan oleh Kristus. Sehingga dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi hari ini, sahabat-sahabatku, jemaat dari Persekutuan Doa Karyawan Bank CCBI, saya pakai bahasa Indonesia nih, CCBI, ya, tetap semangat.
Kalau setiap Jumat saudara kehilangan ibadah, saya nggak rela. Saya bilang sama Ibu Monik, saya bikin rekaman, saya sapa mereka. Walaupun kali ini saya sapa saudara, saya nggak minum kopi di bawah, nggak apa-apa. Ya, tapi saya senang. Saya punya hati untuk bisa menggembirakan saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Lihat kiri kanan saudara kalau saudara sedang menyaksikan, bilang, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang ketiga, tindakan apa yang harus kita lakukan agar hidup kita sungguh-sungguh hidup yang untuk Kristus. Yang ketiga kita lihat pada 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Ditutup dengan kalimat yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi yang ketiga, saudara juga harus berani menjadi pewarta kebangkitan Kristus. Jadi jangan pintar cuma cerita bilang Yesus mati untuk nebus dosa, Yesus mati buat lo semua nih. Tapi saudara juga harus buktikan ketika saudara bisa cerita Yesus mati untuk semua orang, Yesus mati untuk dosa-dosa manusia, hidup saudara harus untuk semua yang memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya, nggak cukup bisa menceritakan tentang Yesus mati. Saudara juga harus bisa menceritakan tentang Yesus yang bangkit untuk menutup omong kosong dunia selama ini. Ya, lihat, dikatakan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di ayat selanjutnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan demikian. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Haleluya. Luar biasa sekali. Yesus Kristus memberikan kepercayaan lewat pelayanan pendamaian. Kalau Paulus bilang kepada kami, tentu sekarang menjadi bagian kebenaran firman Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi jelas, ketika kita mau bercerita tentang kebangkitan Kristus, dari ayat 2 Korintus 5 ayat 18, meninggalkan berita yang dalam, yaitu kebangkitannya, sudah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Kebangkitannya mengutus kita untuk menjadi pelayan pendamaian. Jadi kalau ditanya, Yesus bangkit, tahu dari mana? Lihat dong, kita hidup damai sejahtera, kita hidup sukacita. Kenapa? Karena saya sekarang kalau ketemu Bapa di surga langsung. Kan ketika Yesus tersalib bilang, sudah selesai, maka tabir bait suci terbelah. Dan semua orang bisa melihat ke dalam bait suci. Ruang Maha Kudus. Kalau dulu ruang Maha Kudus hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang ditetapkan oleh dewan agama mereka yang setahun sekali masuk. Sekarang semua orang bisa melihat. Itu tandanya tidak ada lagi batas. Itulah Yesus kita. Saudara bisa langsung dengan Bapa di surga. Bukan saja bilang bahasa keren berdoa. Ngobrol-ngobrol juga bisa. Yang kedua dikatakan, lihat. Jangan cuma bercerita Yesus bangkit. Tapi dengan kebangkitannya. Dia mengutus saudara dan saya. Sebagai pelayan-pelayan pemberita pendamaian. Puji Tuhan. Waktunya singkat. Memang saya membuat singkat, saya nggak mau saudara tegang, kita gembira, kita sukacita. Karena memang kalau saya melayani di Persekutuan Doa Karyawan CCBI ini juga nggak mau tegang-tegang. Kita gembira aja, ya. Hari ini saya pakai t-shirt, saya percaya saudara bisa saksikan tayangan ini. Saudara juga bisa ulang di YouTube, saudara bisa subscribe YouTube saya. Jangan like, ya jangan lupa kasih ting, ya kan. Supaya kalau saya upload 2-3 hari sekali khotbah, saudara bisa tetap bergembira. Terima kasih untuk pengurus Persekutuan Doa Bank CCBI. Terima kasih Monik. Terima kasih nanti yang mengupload ini di Instagram atau di media sosialnya Persekutuan Doa CCBI. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Karena hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Hidup untuk Kristus berarti kita harus satu, memberitakan tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Yang kedua, hidup untuk Kristus. Tadi saya katakan, saudara dan saya harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Kristus. Dan yang ketiga, hidup untuk Kristus. Saudara dan saya harus menjadi pewarta kebangkitan Kristus bagi semua orang. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan memberkatimu. Saya tahu situasi saat ini tidak menentu, tetapi bersama Kristus, saudara menjadi punya arah. Dan Tuhan sudah menentukan saudara dan saya adalah orang-orang menang dan lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih.
Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana. Biarlah setiap umat Tuhan, secara khusus jemaat persekutuan doa dari Bank CCBI ini menjadi jemaat yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, mereka boleh digugah, mereka boleh lebih-lebih mengerti lagi hidup bagi Kristus, yaitu mau menceritakan tentang kematian Kristus kepada semua orang, mau menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan Kristus, dan terlebih lagi mau menjadi pewarta kebangkitan Kristus bagi semua orang. Terima kasih Bapak, hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya setiap firman yang mereka dengar dan mereka buka hati, Tuhan pasti memberkati. Secara khusus hamba berdoa untuk pengurus persekutuan doa Bank CCB ini, Tuhan tetap berkati mereka, berikan mereka terus keyakinan bahwa persekutuan ini akan kembali dibuka, kembali beribadah bersama-sama, bersuka cita seperti sedia kalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Ini syukur dan doa hamba-Mu, semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada tayangan ibadah berikutnya.